هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan kajian kitab Al-Iman. Insya Allah sampai halaman 14. Islahul Qulub. Islahul Qulub iku narangake memperbaiki piro-piro ati. Yaumala yanfa'u ing dalam dinane ora manfaat, ora berguna apa malun harta benda, wala banuna lan piro-piro anak, illa man kejaba wong ata kang teka sapa man Allah ing Gusti Allah biqalbin kelawan ati salimin kang bersih, kang slamet. Al-qalbu utawi ati, as-salimu kang bersih iku qalbul mukmini, atine wong iman. Wa kama annal ardo moko kaya sak temene bumi as-solihata kang apik liziraati krana ditanduri, tattasifu anduweni sifat apa art bi ausofin kelawan piro-piro sifat. Iku fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono ausof qalbul mukmini utawi atine wong iman, tasifu anduweni sifat apa qalbul mukmin bi ausofin kelawan piro-piro sifat. Yaumalayan fa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayat di atas harus kita hubungkan dengan satu ayat sebelumnya, wala tukhzini yauma yub'atsun, wala tukhzi lan ampun menghinakan panjenengan Gusti ni ing ingsun yauma yub'atsuna ing dalem dinane dintangekake sapa pira-pira wong sing wis do mati. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ayat ini merupakan permohonan atau doa Nabi Ibrahim kepada Allah agar tidak dihinakan pada saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, yakni pada hari kiamat. Ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa pada hari kiamat, harta benda, kekayaan, jabatan, anak-anak, anak buah, pengikut setia, tim sukses, kenalan, relasi, sanak sedulur, bahkan anak kandung sekalipun tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Yang berguna pada waktu itu hanyalah hati yang bersih, yaitu hati yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan ikhlas dan menjauhi semua larangan-larangannya. Saat hari kiamat tiba, tiada yang dapat melindungi seorang dari azab Allah. Kekayaan dan harta bendanya, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, tidak dapat pula menebusnya dari azab Allah.
jabatan, anak-anak, anak buah, pengikut setia, tim sukses, kenalan, relasi, sanak sedulur, bahkan anak kandung sekalipun tidak ada manfaatnya. Tiada yang bermanfaat pada hari itu kecuali iman kepada Allah dan mengikhlaskan diri hanya kepadanya dalam beragama, serta melepaskan diri dari kemusyrikan dan para penganutnya. Ibnu Sirin mengatakan bahwa hati yang bersih itu ialah bila pemiliknya mengetahui bahwa Allah adalah hak atau nyata, kenyataan yang sebenarnya, dan hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan semua makhluk dari kuburnya, itu benar adanya. Ibnu Abbas mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini maksudnya hati yang bersih ini maksudnya ialah yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mujahid dan Al-Hasan serta lainnya mengatakan, hati yang bersih maksudnya bersih dari kemusyrikan. Sa'ad Ibnul Musayyab mengatakan bahwa hati yang bersih ialah hati yang sehat, yaitu hatinya orang mukmin, karena hati orang kafir dan orang munafik itu sakit. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fi qulubihim maradun, Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit. Abu Usman An-Naisaburi mengatakan bahwa hati yang bersih ialah hati yang bersih dari bid'ah dan mantap dengan sunnah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menuturkan bahwa hidup sejahtera itu tidak akan dapat terwujud kecuali hati orang itu bahagia, nyaman, dan tenang. Ketika bahagia, nyaman, dan tenang itu dirasakan seseorang, maka hilanglah semua kesedihan dan kesusahannya. Hati yang seperti ini hanya akan engkau jumpai di hati orang mukmin yang selalu dekat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya beliau menjelaskan, hidup orang itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, orang yang hidupnya itu bahagia, menyenangkan, dan sejahtera. Itulah hidupnya orang yang hatinya bersih dan sehat. Said Ibnul Musayyab berkata, hati yang sehat dan bersih itu hati orang beriman, sedangkan hati orang kafir dan munafik itu sakit. Fi qulubihim maradun. Tadi sudah. Az-Zahhak berkata, hati yang bersih itu lebih mahal dari harta yang paling mahal, karena hati yang bersih adalah jalan untuk mendapat ridho Allah SWT dan jalan untuk masuk surganya. Allah menceritakan doa Nabi Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kedua, orang yang hidupnya celaka, menderita, sengsara, yaitu orang yang hatinya ingkar kepada Allah, yaitu orang yang hatinya kotor, penuh racun kekafiran. Dan orang yang mempunyai hati semacam ini selalu membangkang perintah-perintah Allah. Hati semacam itu adalah hati yang buta, sehingga tidak dapat melihat secercah cahaya kebenaran di depannya. Dia selalu menutup dan menyumbat jalan masuknya ilmu, dan selalu merintangi, menghalangi hal-hal yang mendatangkan hidayah. Maka jagalah dan perhatikanlah kesucian hatimu, sebagaimana kamu memperhatikan dan menjaga kebersihan dan kesucian pakaianmu. Ihris ala taharati qalbik
kahirsika ala taharati thawbik. Jagalah dan perhatikanlah kesucian hatimu sebagaimana kamu memperhatikan dan menjaga kebersihan dan kesucian pakaianmu. Ketiga, orang yang hatinya baina wa baina atau setengah-setengah. Maksudnya hatinya kadang bersih dan kadang tidak. Sa'd bin Kausab, dia berkata, saya pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah, wahai Ummul Mukminin, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sampingmu, doa apa yang sering dibaca? Lalu Ummul Mukminin menjawab, doa yang sering dibaca Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat kang bolak-balikake ati, sabit kula aturi netepake panjenengan qalbi ing ati ingsun ala dinika ing atase agama panjenengan. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Mengapa doa ini yang dibaca? Tanya Ummul Mukminin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, karena manusia itu hatinya dalam kekuasaan Allah. Bisa saja Allah menjadikannya lurus dan bisa saja Allah menjadikan hatinya menyimpang dari kebenaran. Maka kita harus sering berdoa dengan doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk tetap berada di atas agamamu. Musibah terbesar bagi seorang itu adalah jika dia tahu dirinya telah mengabaikan perintah Allah, namun dia tidak peduli dan tidak susah, tidak sedih. Lebih parah lagi, malah dia merasa senang dan bangga. Inilah orang yang hatinya sudah rusak. Ingat, kebaikan dirimu tergantung kebaikan hatimu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Orang-orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya waras itu adalah orang yang mempunyai sifat al-iqbal alal haq, menerima kebenaran, alladzi kang yantuju kang berhasil anhu saking alladzi apa ma'rifatul haqqi, ngerti kebenaran, wa itbaihi lan mengikuti kebenaran. Qala ngendika sapa Allah taala maulur Allah, fabasyir moko aweya kabar gembira sira Muhammad ibadi ing pira-pira kawula ingsun. Alladzina yaiku wong akeh yastamiuna kang krungu sapa ibad alqaula ing ucapan, fayattabiuna moko padha manut padha mengikuti sapa ibad ahsanahu ing luweh api-apike qaul. Ulaika utai alladzina iku alladzina wong akeh hada kang wis paring pituduh hum ing alladzina sapa Allah Gusti Allah. Wa ulaika lan utawi alladzina hum ya alladzina iku ulul albabi pira-pira wong kang anduweni akal. Amal qulubu anapun utawi ati al kafiratu kang ingkar, as-sakimatu kang sakit, iku fataroha moko weruh sapa sira ing qulubil kafirah meruh mu'ridatan menentang menolak anil haqqi saking kebenaran. Fatabqa moko tetep apa qulubul kafirah jahilatan khali bodoh, la tahtadi ora iso ngalap pituduh sapa qulubul kafirah ilaihi maring al-haq. Qala ngendika sapa Allah taala, wa ma ta'tihim lan ora teka ing wong-wong kafir min ayatin saking
ayat siji min ayati rabbim saking pira-pira ayate pangerane wong-wong kafir illa kanu kejaba ana sapa wong-wong kafir anha saking ayat iku mu'rizina pira-pira wong kang melengos pira-pira wong kang nolak. Hati yang bersih al-qalbus salim, hati yang bersih, sehat, waras, ialah hati yang bersih dari noda kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan. Itulah hati orang mukmin. Hati itu seperti tanah yang subur. Tanah yang bagus dan subur mesti mempunyai beberapa sifat dan tanda-tanda yang membuatnya menjadi subur. Maka hati yang sehat dan bersih juga mesti mempunyai beberapa tanda atau ciri khusus dan sifat-sifat yang membuatnya menjadi sehat. Apa saja hati yang sehat itu sifatnya? Hati yang sehat itu sifatnya al-iqbal alal haq, mau menerima kebenaran. Hati yang mau menerima kebenaran, yaitu hati yang begitu mengetahui kebenaran, maka hati itu mau dengan sukarela mengikuti kebenaran. Allah berfirman, "Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengar perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, yakni mendengar perkataan-perkataan yang benar dari kitab Allah atau dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mereka menjalankan kebaikan seperti yang diperintahkan kepada mereka dan mau mengamalkannya. Pendapat lain mengatakan yastami'unal qaul, orang yang mendengar perkataan baik dan buruk, lalu dia hanya berkata dengan perkataan yang baik dan meninggalkan perkataan yang buruk. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan, yastami'unal qaul, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mengikuti sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal, yang mempunyai pikiran. Dan orang-orang semacam ini mempunyai ciri khusus, yaitu selalu mencari kebenaran dan menginginkan petunjuk Allah, dan ingin mendapat atau memperoleh kenyataan yang sebenarnya. Setiap kali menemui masalah di mana terjadi pergulatan antara hak dan batil, antara petunjuk jalan kebenaran dan propaganda yang mengajak pada kesesatan, dia memilih berada di jalan kebenaran, jalan yang hak. Tanpa ragu-ragu mereka tinggalkan jalan kebatilan, walaupun jalan itu dipilih penguasa, dikampanyekan secara masif siang malam di mana-mana. Dia tetap kokoh, tetap istiqomah memilih jalan kebenaran, jalan Al-Quran, jalan Rasulullah SAW. Jadi sikapnya mereka jelas, yaitu mengikuti al-haq. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Mereka itu adalah orang yang diantarkan Allah kepada kebenaran, dan orang-orang yang memiliki akal sehat. Ammal qulubul kafiratu, adapun hati orang kafir itu hati yang sakit,
Hati yang sakit itu hati yang selalu menolak kebenaran, sehingga hati itu tetap dalam kegelapan, di dalam kejahilannya, tidak dapat menerima petunjuk kebenaran. Di dalam surat Al-An'am ayat 4 Allah berfirman, "Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, orang-orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Ciri hati orang yang beriman yaitu al-iqbal alal haq, mau menerima kebenaran dari manapun datangnya. Itu adalah ciri hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang bisa menyelamatkan azab Allah besok pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sampai ketemu lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.